Halo, halo, halo. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan dan diagram Venn. Oke, teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana cara kita ngelompokin orang yang suka kopi, suka teh, atau dua-duanya? Dari yang simple sampai kompleks, kita butuh cara logis nih. Jawabannya pakai himpunan. Tapi sebelum itu, kita harus kenal dulu nih sama yang namanya proposisi. Karena ini menentukan banget ke depannya kayak gimana. Nah, proposisi ini adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Contohnya kayak semua paus adalah mamalia. Pernyataan ini disebut proposisi yang benar. Oke, balik lagi ke himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek. Sesimpel kayak nama hari dari Senin sampai dengan Minggu. Objek di dalam himpunan disebut dengan elemen. Misalnya kayak TNI. Elemennya adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Untuk menuliskan elemen, biasanya kita tulis pakai kurung kurawal. Contohnya kayak gini. Kadang anggotanya nggak bisa dihitung satu-satu. Contohnya tuh kayak gini nih. Sekarang gimana sih cara menggambarkan hubungan antar himpunan? Nah, ini dia diagram Venn. Ditemukan oleh John Venn dari Inggris. Diagram ini jadi alat visual logika yang simple dan keren banget. Misalnya, paus adalah bagian dari mamalia atau himpunan dari mamalia. Artinya, himpunan paus adalah subset dari mamalia. Terus kalau nggak ada irisan sama sekali, gimana? Ini namanya disjoint. Kayak partai politik A dan partai politik B. Nggak ada irisan sama sekali. Nah, tapi kadang-kadang ada menteri yang juga menjabat sebagai anggota parpol. Ini disebut sebagai overlap. Kalau datanya kompleks, kita bisa pakai 3 himpunan. Misalnya yang suka musik, yang suka nonton, dan yang suka baca. Diagram Venn bisa digabung sama angka buat nunjukin data lebih detail. Misalnya dari data ibu perokok dan berat bayi. Kita bisa tahu distribusinya lewat diagram Venn. 4 area terbentuk dari 2 variabel, perokok dan berat bayi. Nah, contoh lainnya. Di kelas ada 40 siswa. 18 suka IPA, 23 suka IPS, dan 8 suka dua-duanya. Terus sisanya gimana? Dari situ kita tahu 7 siswa nggak suka dua-duanya. Gampang kan dihitung pakai diagram Venn? Misalnya, kelompok belajar dengan jumlah 21 siswa. 10 belajar bahasa Inggris, 15 belajar matematika. Ada yang belajar dua-duanya juga. Nah, sekarang udah lebih paham kan? Kamu baru aja belajar dan udah jago dalam memahami diagram Venn. Keren banget! Jadi, kita udah belajar proposisi, himpunan, jenis hubungan, sampai aplikasi dengan angka. Dengan diagram Venn, kita bisa menganalisis data, memecahkan masalah, bahkan bikin keputusan yang lebih baik. Gimana? Seru kan? Yuk coba pakai konsep ini buat ngeliat dunia dari sisi yang lebih rapi dan logis. Think itself, solve with logic. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya.